Kalau misalnya Keisha Levronka itu kan sama-sama dari Malang, dan Keisha itu sama saya itu rumahnya bahkan nggak jauh ya. Ya saya juga kaget karena di akhirnya ya ngobrol satu sama lain, bercanda-bercanda, terus mengerjakan matematika seperti itu. Kebetulan di antara jadi memang ya Mas Dole ya, terlalu muda ya. Sosok Juna itu atau yang diperankan Benny ini kalau bad mood dia itu mintanya jenazah yang baru. Yang membuat mendeliver. Oke, pokoknya harus ini atau ada diskusi yang sejauh mana yang terjadi antara komedi konsultan dan para pemain kalau dari teman-teman talent sendiri begitu supaya curah hujan nggak terlalu supaya tinggi. curah hujan nggak terlalu tinggi. Ternyata kita cari tempat yang curah hujannya nggak terlalu tinggi, cuman kok terlalu sering ya hujannya. Nah, itu. Jadi pas syuting itu hujan, pas istirahat makan siang. Mungkin kita pertama ke Nadia Arina Leni. Yes. Hai. Ini satu tantangan dan peran baru lagi untuk seorang Nadia Arina, berperan sebagai Leni, langsung dibawa ke gunung oleh Bayu Skak dan teman-teman dengan genre komedi horor. Ini gimana Nadia Arina? Datang. Terima kasih juga sudah nonton, semoga tadi ketawa-tawa ya dari awal nonton. Jadi kalau ditanya gimana pertama kali, aku udah tertarik banget sih waktu baca sinopsisnya juga gitu, karena untuk aku sendiri komedi horor tuh baru ini film pertama komedi horor aku berarti. Yes. Ya. Dan apalagi sekarang itu kan kayaknya udah capek ya gitu nonton yang kok kayak ruwet gitu loh. Terus kayak aku nggak tahu sih, cuman lingkungan aku nih lagi galau, lagi gloomy gitu. Kayaknya kalau misalnya ada Sekawan Limo di bioskop, kalau misalnya nanti tayang, aku berpikirnya kayak orang-orang akan excited karena ya ini menawarkan ada film yang menawarkan hal yang kocak gitu, yang komedi, tapi ya ada isinya juga gitu loh, ada pesan-pesannya gitu. Jadi karena baca sinopsisnya, terus aku juga tahu sama Pak Parwas juga, sama Bayu juga ini pertama kali, jadi aku tertarik banget untuk yuk kita cobain kerjain ini gitu. Dan mendalami karakter Leni ini gimana persiapan kamu? Terutama ada persiapan fisiknya atau nyoba naik gunung dulu kemana sebelumnya? Kamera ini bukan kameramennya ya. Kamera waktu take ditutupin, terus dia bilang tebak ini siapa? Iya, dari belakang. Iya, dari belakang gitu. Gitu. Dia kami panggil ketua karena satu-satunya perempuan di gunung kan. Wow. Jadi bercandaan kita atau apapun kita sesuai instruksi dia. Hari ke-20 dia cinlok. Sama? PU. Pembantu umum. Itu yang akhirnya membuat kita susah itu ya. Selain satu-satunya perempuan, satu-satunya manusia kan. Dan kebetulan pembantu umum kita manusia, jadi saya jatuh cinta sama jadi dia. cuman itu ya. Iya betul. Dia jatuh cinta gara-gara ST-nya manisnya pas. Siap Nadia Arina, terima kasih. Kita ke Firza Palazah, Diki, ketua. Enggak, dia kan ini MC-nya. Dia MC-nya biar ngatur ini moderator, menanya-nanya, bukan banyak omong. Begitu ya, ceritain dong sebagai Diki gimana lo ngedalamin karakternya? Mendalamin karakter Diki ya tinggal lihat temen-temenku sih, karena kebanyakan banyak yang kena pinjol juga. Jadi aku cukup melihati mereka gitu, emosinya, dan jujur jadi Diki ini cukup berat karena tegang, bawaannya tuh tegang terus kalau pas jadi Diki tuh. Jadi misalnya pas ngantuk dingin ya. kayak nggak ngormatin saya banget, saya aktor loh, apa saya harus kencing di sini? Jangan diulang. Itu adegan. Ya Pak, maaf Pak. Bapak saya melihat saya kencing. Mas, kalau kencing di sini Mas ada Mas. Itu teman-temanku yang mendekati kayak Diki gitu. Jadi ya tinggal aku menyesuaikan mereka gitu. Cuma emang sering lepas karena capek tegangnya itu loh. Jadi dikejar tujuannya, pingin turun pun harus terpaksa masih sama mereka. Jadi tegangnya tuh terus. Karena lo eksklusif 3 bulan minta acting coach khusus ya? Masa sih? 3 hari. 3 hari. Itu pun saya sehari tipes, jadi ikut 2 hari. Ya lumayan sih, cuman akhirnya di sini juga dibantu sama teman-teman dari Star Vision, ada Mas Bayu juga mendatangkan acting coach dan lain-lain. Terus untuk kayak chemistry ya? Untuk chemistry. Iya, itu gimana susah lo build chemistry-nya? Nah
ini saya juga yang harus menjelaskan. Oke. Ya. Waktunya itu yang diberikan 7 hari masukkan satu ruangan dan kita dipasung bareng. Ya. Enggak, maksudnya kan langsung bonding ya. Tanpa HP, Iya. tanpa Kebetulan 4 dari kami ini Sito sebagai Andrew, Dra. Kebetulan Indra saya tahu prosesnya, tanya. Aku pengen ngomong. ganti Mas. Bertanya. Gimana? Excitementnya saat pertama kali diajak, ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya untuk lo mengiyakan gitu? Ya tidak ada dong. Langsung mau ya? Ya iya langsung mau. Senang sekali karena kalau saya lihat yang spesial dari Mas Bayu ini adalah ketika dalam satu film selalu banyak multi etnis. Nah, ya. Dan saya kebetulan mewakili etnis Rusia, Mas. Bukan. Ya itu yang pertama, senang sekali. Terus gimana bondingnya? Karena memang kenal sama teman-teman ini juga bukan dalam waktu yang singkat. Oke. Sudah dari TK ya kita semua ya. Kita semua sudah kenal. Sabar Diki, sabar. Marah kan, marah. Gimana Mas Don? Marah, talentmu marah Mas Don. Emang gitu star syndrome dia. Padahal baru mau tanya, kalau belum tanya padahal. Lanjut terus. Jadi udah temenan lama jadi udah nyaman ya. Iya. Tapi karakter lo kan banyak layer di sini, punya masa lalu yang nggak mudah gitu, dan mungkin ada beberapa. Kan suka nggak ya gitulah pokoknya, suka di luar aturan gitu kan, yang biasa banget. Ini Firsa banget ini untuk karakter ini. Ya itu saya banget itu. Terus ya itu saya juga koordinasinya lama juga sama si Ica sih. Yes. Terus ini ada nih anak koruptor yang kayak gini siapa ya? Gini-gini tuh gimana maksudnya? Benny aja. Ya gitu aja. Ya maksudnya kita Tengah terakhir, silakan boleh. Baik, terima kasih teman-teman media, terima kasih jajaran cast dan juga jajaran filmmakers. Teman-teman media, kita tunggu di area lobby untuk doorstop, nanti akan dibantu oleh teman-teman. Jadi film Sekawan Limo ini pendakian gunung, komedi horor. Yang kami ingin sajikan ke kalian semua saja itu adalah tontonan yang sangatlah menghibur. Mengingat kalau misalnya sekarang itu kok lihat kanan kiri kok sangatlah banyak sekali itu ya masalah apa, lihat media dikit, waduh masalah lagi. Nah ini loh, kami tuh menyajikan sesuatu yang fun, yang bener-bener rapet. Komedinya itu memang digarap rapat sekali lah. Ini loh komedi horor. Jadi horornya itu nggak duluan, komedinya yang duluan. Karena memang ini komedinya yang rapet. Tapi jangan salah, bukan cuma komedi. Ini adalah intisarinya yang ingin kami celetukan, ingin kami suarakan dari film ini, yaitu berdamai dengan masa lalu. Kemasannya fun, kemasannya lucu, enak, ringan, tapi maknanya juga dalam. Setiap dari kalian yang nonton, harapannya bisa juga berdamai dengan masa lalu kalian. Inspirasinya dari mana nih Mas Bayu? Apakah karena memang tren naik gunung lagi hype banget atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang tren naik gunung lagi hype itu juga yang sekarang terjadi ya, mungkin di tahun-tahun ini yang nggak yang seberapa hype, mungkin itu hype-nya mungkin di beberapa tahun yang lalu. Saya tuh waktu Covid itu kan kalau misalnya naik pesawat itu kan rumit ya. Jadi saya dari Malang ke Jakarta itu seringan itu PP naik mobil. Di dalam mobil itu kok seringkali dengerin podcast horor. Nah saya tuh heran loh, kalau misalnya podcast horor itu saya lihat di channel manapun ya, itu yang nomor satu kok selalu saja tentang pendakian gunung. Nah dari situ saya langsung, wah kenapa nggak bikin ini aja ya, bikin sebuah film yang ringan tentang pendakian gunung, ya horor gitu kan, ada mistis-mistisnya naik gunung itu kayak gimana sih mistisnya, terus ditambahin bumbu-bumbu komedi yang juga rapet. Ya inilah, jadilah ini Sekawan Limo ini. Sekawan itu kan artinya 4 dari bahasa Jawa, halus. 5 itu kan artinya, limo itu artinya 5. Jadi ini 5 orang pendaki gunung, ini 5 ini manusia, tapi hanya 4 sih yang manusia. Yang 1 ini adalah demit yang ikut-ikutan naik gunung. Bang, gimana sih pengalamannya syuting di hutan tuh? Kalau misalnya syuting di hutan itu sulit sekali teman-teman, karena ya ini kalau misalnya saya juga pertama kali ini adalah yang syuting-syuting yang modelan kayak gini ya, karena sebelumnya ya ada di perkotaan gitu kan ya. Ini ya tantangan tersendiri, tapi kami sangatlah menikmati setiap dari tantangan-tantangan tersebut. Beceknya itu ya ampun, ini kan saya pakai rompi kayak gini, ini memang ini saya menjadi karakternya yang Bagas ini kan ya. Itu kalau misalnya udah di gunung terus ransel saya itu beratnya 35 kg. Itu bener-bener take juga harus menggunakan itu ya. Ya udah
kita fun aja, kita nikmati. Hujan pun, waduh kalau hujan itu repot teman-teman. Saya pun juga sutradara kan di film ini, jadi segala macam permasalahan itu juga bermuaranya itu di sutradara. Genset meleduk kayak atau apa kayak udah kayak gitu, wah itu rumitnya minta ampun, tapi ya menikmati segala macam kerumitan itu dan terus juga menghasilkan karya yang semaksimal mungkin lah ya dari masing-masing kami. Upayanya adalah kalian bisa menikmati karya ini dengan maksimal juga. Nanti kan. Rumitnya di mana sih Mas ketika kan jadi sutradara juga nih, jadi pemeran juga. Nah, Ya. rumitnya seperti apa bisa diceritain? Jadi kalau misalnya jadi sutradara dan pemain ya, rumitnya itu sutradara itu kan ya seperti yang saya bilang semua permasalahan itu bermuara di sutradara gitu kan ya. Kayak tadi genset meleduk atau catering ternyata hari itu nggak datang kayak lah. Terus orang-orang di gunung makan apa gitu kan ya. Wah itu rumit. Belum lagi nextnya itu ada adegan yang saya juga main di dalamnya. Ya terkadang kalau adegannya cuman ini cuman mendaki gitu. Oh iyalah ini. Nah, tapi kalau misalnya next adegannya itu saya dituntut untuk yang benar-benar drama, yang nangis, yang gimana gitu kan. Wah, ini juga harus langsung shifting kayak dari sutradara langsung kayak wah, harus mendalami karakter Bagas. Nah, itu memang sulit kan, tapi ya saya nikmati juga kok itu. Enak kok, jadi ya pengalaman yang baru juga sih ini. Untuk pemilihan masing-masing tokohnya ini sendiri, kenapa bisa mereka itu gimana sih Bang selektifnya gitu? Oke, untuk pemilihan karakter kenapa kok bisa si Benedictus Siregar, terus ada Firza Falasa, Indra Pramujito, ada Nadia Arina gitu kan ya. Itu karena memang menurut saya mereka adalah sosok yang cocok banget untuk memerankan karakter yang disuguhkan ke kalian-kalian ini ya kan dari film Sekawan Limo ini. Misalnya nih karakter Diki itu kan anaknya sok-sokan kan. Lah saya langsung mikir sok-sokan itu siapa ya? Oh ya kebetulan dia teman saya yang kan saya kenal gitu. Tapi ya memang yang personanya sok-sokan, yang dia stand up komedian terus kayak gitu kan, ngomongnya selalu wah Firza ini cocok ternyata dia. Nah gitu. Terus yang karakternya selalu saja dibully dan dia sangatlah ini itu si Benedictus Siregar cocok gitu loh. Jadi memang ini kayak main puzzle. Ya kayak main puzzle aja, tapi ya mereka ya syukur-syukur juga memerankan karakternya dengan sangatlah maksimal dan bisa menyuguhkan cerita dari karakter mereka itu juga sangatlah maksimal. Seperti itu. Oke Bang, mungkin sedikit di luar film apa yang di usia muda itu bisa membeli rumah secara cash dengan harga 3 miliar. Siapa ini saya nggak kenal. Nggak kenal kan temannya. Nggak kenal. Siapa itu? Nggak kenal. Ya. Apa karena pernah main atau karena berakhirnya main? Kalau misalnya Keisha Lefronka itu kan sama-sama dari Malang dan Keisha itu sama saya itu rumahnya bahkan nggak jauh ya. Ya saya juga kaget karena di project yang sebelumnya juga dia bilang loh, dulu waktu Mas Bayu viral di YouTube itu yang tahun 2014, aku sepedaan loh lewat depannya rumah Mas Bayu. Nah terus dia ternyata Indonesian Idol dan dia langsung ya itu tadi kayak sama saja kayak connecting the dots saja kayak saya lagi butuh sosok yang sangatlah hiperaktif ya kan, anak yang sukanya ceplas-ceplos juga kadang juga agak on juga ada di 1 titik 2 titik gitu kan ya. Lah ini langsung cocok nih kayaknya Keisha Lefronka gitu kan. Kebetulan dari Malang juga dan memang tuntutannya di sini kan harus berbahasa Jawa gitu kan. Dan cocok bisa memerankan karakter si Dini ini juga dengan maksimal, si Keisha Lefronka itu. Mas kenapa menggunakan bahasa Jawa sama film? Oke, kenapa menggunakan bahasa Jawa? Karena mungkin yang teman-teman juga mungkin tahu ya di karakter atau yang persona saya yang saya selalu suarakan itu saya itu sangatlah kental dengan kedaerahan dan saya tidak malu akan itu, malah saya itu menjunjung tinggi itu. Karena bahasa daerah itu adalah bahasa ibu kita dan bahasa ibu kita itu harusnya bukannya kita malah malu akan itu tapi justru menggenggam erat akan itu gitu. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang pede dengan ya siapa diri kita gitu loh. Karena ya saya sebagai orang Jawa ya jadi orang Jawa saja gitu loh ya. Mungkin saya juga bisa ya menuntut ilmu yang tinggi dan segala macam tapi akar saya kuat gitu loh. Saya Jawa. Nah, itu yang ingin saya suarakan. Nah, untuk yang di awal-awal memang karya saya memang menggunakan bahasa Jawa karena memang ini awal-awal karya saya ini kan film kan Ya Wis Band itu meskipun 1 2 3 kan Ya Wis Band 1 ya kan. Ini kan berikutnya ini gitu loh. Nah, ini kan jadinya ini memang ada di zona nyaman, tapi jangan khawatir, ke depan pun juga kami juga menyiapkan banyak sekali cerita-cerita menggunakan bahasa daerah dari berbagai macam wilayah di Indonesia. Contoh, yang nextnya ini ada nih yang unik nih, bahasa Madura.
Ayo, film menggunakan bahasa Madura, unik loh itu. Terus bahasa Sunda tapi full Sundanya, loh gimana? Terus ada bahasa Minang loh, kan gimana? Itu kan kita bisa pede dengan kedaerahan kita masing-masing. Karena kalian pun ketika nonton film nggak harus tahu bahasanya. Kalian nonton film Korea apakah harus tahu bahasa Korea? Apa harus paham bahasa Korea bisa nonton film Korea? Kan nggak harus. Kalian nonton film Thailand pun juga apakah harus bisa bahasa Thailand dulu? Kan enggak. Yang penting adalah cerita yang disajikan, beratnya itu gimana gitu kan, gimana nanti berdampak terhadap masyarakat. Kalau itu cocok ya pasti akan rame gitu aja sih. Oke, Mas puas nggak sih dengan hasil filmnya ini? Alhamdulillah sangatlah puas sekali dengan film Sekawan Limo. Ya itu tadi, filmnya itu pokoknya intisarinya adalah berdamai dengan masa lalu. Dan ketika sudah proses syuting, editing, segala macam sudah terlalui, yang sekarang ini saya lihat adalah ya bagaimana kedepannya masyarakat juga sama seperti saya juga menikmati gitu. Karena kan ada dua kacamata ini, kacamata kreator sama yang penonton gitu lah. Saya harap penontonnya pun juga bisa menikmati. Karena memang fun, lucu, enak ditonton, ringan tapi juga pesannya dalam. Sekawan Limo. Terima kasih. Dah. Oke. Jangan lupa untuk saksikan film Sekawan Limo yang akan tayang di bioskop mulai tanggal 4 Juli 2024. Film ini ringan, fun, di saat sekeliling kok kok banyak sekali masalah gitu ya kan. Ini menyuguhkan tontonan yang sangatlah menghibur, komedinya rapet. Tonton Sekawan Limo di bioskop 4 Juli.